Jadi yang menjawab salam saya doakan supaya rezekinya tambah berkah, kehidupannya tambah berkah, ibas selama di Allah ini maka terhormati di akhirat Allah surga. Amin. Tapi yang tidak menjawab salam saya khususnya ibu-ibu, semoga suaminya cepat kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Adam man tamassaka bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabdi ala jamr. Wa qala Adam man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sini untuk melebihkan sesuatu lebihkan jamaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di negara ada sifat di fuadah di bertemu makhluk dan bermakhluk ini ia nekul si mata-mata makhluk di resesi arajan na pengalatan nasabah untuk mobil si mata dari nafatirwan apa yang makhluk berceningati untuk si mata-mata untuk melakukan ramai-ramai agama pengalatan sekaligus untuk memperingati Maulid Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila salawat dunia bersama masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah arisona perjuang kami agama tidak ada belah kesuk tidak ada bersih-bersih tertiwali musuhnya madu-madu bermatana bahkan mencolok-colok darah untuk perjuangkan bila seni agama sehingga itu mampu bersentuh pada seluruh. Alhamdulillah sidang jamaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya akad tata untuk tahun diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang perlu kita renungi sebenarnya bersama. Dan sebab jangan sampai tunggu-tunggu Dr. Mahmud, tunggu-tunggu Dr. Mahmud yang ada Maulid. Ini ketiga ada hikmah yang diambil daripada setiap acara peringatan Maulid yang dibuat setiap tahun. Ibadat tambah, ikat wahana tambah, panjang tambah, panjang tambah. Tetapi kehidupan Nabi tidak ada bertambah dalam kehidupannya. Tidak ada tanda-tanda sunnah yang ada dalam kehidupannya. Padahal akad tanah diadakan peringatan Maulid setiap tahunnya. Bagaimana supaya kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW
semakin hari semakin bertambah. Palitan tambah pakodika juga Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, bagaimana ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, menjadi daripada amalan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sudah menjadi syarat bahwa orang yang mencintai pasti akan mengikuti dan menuruti apa kehendak orang yang dicintai. Ini sudah menjadi syarat dalam bercinta, bahwa orang yang mencintai akan mengikuti orang yang dicintai. Ada yang poin itu berbeda pasti dia memanu. Inilah apa mau kita kalau kita kalau kita pemantar pun itu ibu kita maka dia begitu dia buka jinak ke namun masih dia betul nasabah ibu ini tapi ada tempat dia jangan sini untuk menunjukkan sesuatu untuk semua datang. Sini contoh misalnya angka atau pemilihan artisnya menjadi idolanya, maka semua daripada kehidupannya dia ikuti. Maka mula atau mula ciri, artisnya mapiran tu. Artisnya ada cukupan di samping dalam beri jasa dengan mula ciri. Pakaiannya dia ikuti. Bukan PKP kuner artisnya andalan lain ya dalam PKP itu guna. PKP itu saudara. Menganti itu. Kenapa? Karena dia itu. Maksudnya akan tanya sebenarnya sejak tahun kita mengadakan maulid, bagaimana kita kenal daripada kepribadian baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena syarat untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, syarat untuk nampuni Allah Taala, syarat sejak tahun kepada nampuni Allah Taala maka dia harus mengikuti baginda Muhammad SAW. Harus nampuni Allah. Jika kita mengaku maka merepotkan Allah Taala, nampuni Allah Taala, tetapi dalam kehidupannya tidak ada kehidupan baginda Muhammad SAW, tidak ada tanda cinta kepada baginda Muhammad SAW, maka pada hakikatnya dia adalah pendusta. Apa ini? Nah, sebab makanya Allah Taala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad bilang mana sih umatmu? Nek umat-umat nak bodi ka suruh maka jadi ko. Jangan sebab Allah Taala. Ini bodi ko Allah Taala dan suruh ko Allah Taala maka jadi ko nabi kita. Nek maka jadi kepada kita apa yang terjadi maka nabi bodi ko Allah Taala. Yubikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi bahwa maka jadi kita minta maka nabi bodi ko Allah Taala kemudian silina dosa-dosa tak ada memang Allah Taala. Alhamdulillah sini untuk nabi sesuai penjamaah Maulid baginda Muhammad SAW yang disyarah dan dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kita Muhammad SAW kullu ummati yadkhuluna jannah. Sinina umatku tamah mani masuk surga. Illa man aba sengaja jadi utama. Jadi waktu Nabi tak nak peraturan sahabatnya maka makutane sahabatnya. Maya kaya Rasulullah dengan asas Allah Taala jadi utama surga. Angkat asas jadi utama surga Allah Taala. Maka kembali kita man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ini maka jadi sunnah. Dia menyukai agama yang saya bawa. Dan jangan sini amal-amal yang berdiri maka itulah orang yang akan masuk surga. Tetapi orang yang mengingkari sunnah menececi agama yang berdiri, naduri agama yang saya bawa maka itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Kemudian keuntungan kita mengamalkan sunnah baginda Muhammad SAW, maka berpaku
mereka makukuya kemalakan sunnah, mereka makukuya kemalakan agama kemalakan. Kenapa? Karena keadaan sekarang semakin hari semakin rusak. Maka berbahan tawede pada mabeli pada agama. Bahkan mengangkat ketika dia mengamalkan agama kehidupannya semakin susah. Padahal makin Allah ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah saya menurunkan agama untuk menyusahkan kalian. Ia dapat tulis Allah Ta'ala agama jadi khusus sedikit. Itu sih makhluk biasa makanya kurang kamal agama di masuk sedikit. Kau dulu di masa pagi, masuk semua tuh ini. Sebab kalau muslim berjalan begini, itu sudah mengambil jamaah. Kalau muslim itu, begitu di jamaah itu sudah masuk pagi. Seolah-olah agama ini mengurangi daripada spiritual, padahal itu kapal. Maka Nabi Muhammad SAW jauh-jauh sebelumnya permanen nafas. Agar Nabi Muhammad SAW badiru bil amal salih. Apa diberi maka beramal salih. Sekadulu fitan kena akan datang suatu masa nanti akan terjadi banyak fitnah. Akan terjadi banyak fitnah. Nabi memberikan perumpamaan fitnah yang datang di akhir zaman kan lain muslim seperti malam yang gelap gulita. Pada petaka kena senita. Mari petaka aku papu. Petaka aku mereka menjaga tiga bulan. Ibu sana ini dulu si baru dah yang satu badan bedakan. 3 bulan. Sekolah tak tahu lagi dari si bahas mereka menjaga 3 asal. Begitulah kata Nabi di akhir zaman, fitnah akan datang seperti malam yang gelap gulita, sehingga orang susah lagi membedakan mana kebaikan mana kebenaran. Kadang dia nasa majam itu nasa madece. Kau kata ni teman semua segi bolana tak pakai besok betul. Kau kata masih pas sedang orang mulu. Usul mulu masih kiri selesai sikitnya masuk pajak isyraksi, napa masuk dari sekolah nak boleh tanda tu itu. Jadi seolah-olah hari ini orang melihat orang yang mengamalkan agama adalah tohutu. Okey lah. Ia tohutu paku engkau dua. Engkau mau tulino, engkau mau akhirat. Ima ko masyoro din nasa to puto ko maputuli na magyara ko makada to puto ko maputu akhirat magyara din makito puto yun kung masuk ka to puto mali masuk pajang magyara di masuk dapat ito maputu jadi dia aja melini tapi kalau masuk pajang mati dulu masih itu untuk membaca Quran mati dulu makan jama isi akan itu puto tapi orang-orang yang tidak mengamalkan agama ya sini cuma tiru bayan mana subuh-subuh jo kali pasal itu terlalu nyoni pasal itu terlalu no imasnya subuh boleh nasabnya subuh untuk pengantin. Nah ini kesalahan paham kita hari ini. Kenapa? Karena hari ini orang pandangannya pandangan dulu. Makanya nafas kita bersegera berbuat amal kebaikan karena akan datang suatu masa nanti akan terjadi banyak fitnah sehingga pada saat itu orang susah membedakan mana kebaikan mana kebenaran, kada yang baik dikatakan buruk, yang buruk kada dikatakan baik. Sehingga kata Nabi orang pada saat itu akan menjual agamanya, ngabalu agamanya sebuah angka cetek puluh ribu karena perkara dunia yang sedikit sehingga natatasi sampai ini. Gara-gara berbalu di bawang sisa 10 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah, nasi sisa panjang loh na asrama. Bahkan kebiasaan mencuka mata siang, makutahin, makriya nasi cuma jam makupas kasih, papasakan, papasakan nasi. Naya lupa jampu nasi, ya pada cuma jampu, naya itu, date apa ini? Panas sebahir panas sisa pablo ini dan lalu kalau
Bukan karena sen mak berdaya mak masuk pajak karena sen apa juga di sini kau. Maka aku termasuk pajak di baru-baru utama kali 3 kali semua masuk pajak 3 kali pajak ini jadi terpaksa ada kalau celana dimasuk pajak semua ada selama juga. Mau dimulai setelah dulu. Mau dimulai sama orang dimasuk pajak subuh. Maka dia lebih. Jadi pengenalan betul. Jadi kalau celana, usaha bikin celana, pas sedikit bayi juga di pasahe, gigi sejadah, neraku bisa sepanjang, ya sepanjang apa celana. Jadi jenis sepanjang itu maju. Ini aku disuruh oleh aturan sekolah, lagi itu motor apa itu kapal putih, apa yang gitu. Idoli pengaji itu dia kita suruh kandil, macam tamu. Jadi pengaji juga dulu. Udah si rodo tadi rasa payah dulu. Elo setama asra ini kami itu pengaji juga manu berbola. Masih si pengaji jadi masih payah dulu. Elape dulu elape asra ini. Sisana asra di sini bolana masuk penyama ngadi ini dorong senang pada masuknya ngadi gue ini persiapan pengaji ye lo asra ngadi ini ye jenis persiapan masih persiapan apa persiapan bisa apa siapa karena ada syarat-syarat yang boleh membenarkan kita untuk menjamak daripada sholat. Jadi apa dia dengan syarat di persiapan supaya dalam nasi teman-teman nabikan sesuatu yang dari sifat Allah. Sehingga baginda Muhammad SAW napasi bagaimana kita bergegas dalam mengamalkan agama. Ketika datang masa itu masuk saja kemalkan agama. Baru-baru yang lalu, tahun lalu disedihkan kami, meresahkan kemalkan agama. Makanya ketika kita diberikan kehendak untuk mengamalkan agama, pasuk komitmen maksimalkan diri kita untuk mengamalkan agama. Kenapa? Karena ketika datang susah mengamalkan agama, meresah. Alhamdulillah kalau bikin sesuatu yang bersifat Allah. Kemudian apa yang kita mau ikuti daripada baginda Muhammad SAW? Yang bila ulang itu namanya kata lebih bawah. Jadi yang pertama kalau kita mau ikuti daripada baginda Muhammad SAW kata ahli ulama, ada 3 sunnah yang ada pada diri baginda Muhammad SAW. Yang pertama adalah sunnah sirah, perjalanan dan amalan baginda Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan keringat dari anak-anak kita membacakan doa-doa masnunah, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Mulai daripada ada doa-doa makan, tidur, bangun tidur, kemudian doa masuk WC, keluar WC. Seorang ulama mengatakan, yaitu Mufti Zainal Abidin, dia mengatakan barang siapa yang istiqomah mengamalkan 5 sunnah dalam kehidupannya setiap hari, diginya semata-mata as-sunnah kamalakan 5 sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia digolongkan sebagai ahli sunnah. Apa itu? Yang pertama adalah sunnah dalam makan. Kita amalkan sunnah dalam makan. Bagaimana sunnah dalam makan? Napa dua kali kita sebelum kita makan disunahkan mencuci tangan. Kemudian napa dua kini perbuatan dibuta terhadap teman kita ketika mencuci tangan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ketika makan hendaknya kita meminum makanan ini tadi nanti. Cenderung ada tadi. Kenapa hari ini kita makan di warung enak rasanya? Nanti kalau orang yang menyaman seniman, tapi kadang kita mulai nak bilang apa berbolong sedih. Kenapa? Karena ada satu sunnah yang hilang. Apa sunnah ketika kita makan? Sunnah untuk menunggu makanan kita dan tidak minum dorong apa yang kita. Nah
Roka pesanan ayam goreng untuk masuk pesan baru. Sambil mau pesan matanya nih silakan duduk balik. Jadi macam ni loh, macam ni loh, baik nyama kalau jangan loh ini kadang-kadang ayam goreng ini ini rodo foto-foto orang baik apa. Jadi macam ni loh, apa gimana sih ada segala macam. Itu aja kok ini orang mana? Lenda mana ni bro? Lenda mana kalau tadi ayam goreng na tadi Tony na gambina pagkakanan lenda. Di sana Tony kita pemasukin ni bayi kau tak? Jadi boleh kita amalkan. Jadi makanya ibu-ibu ayat yang dengar lelaki tak. Jadi dulu saya kat tundang, nak boleh mendengar. Saya menurut nanti selesai. Kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga adalah sunnah dalam makan. Disunahkan makan dengan tangan kanan. Makanya kita jangan kalian makan minum dengan tangan kiri. Karena saya melihat syaitan itu kalau makan minum dengan tangan kiri. Kemudian sunnah dalam makan minum jangan berdiri, aja ditetuk. Napa berarti biasa kalau batak napa melihat nama aja mana tetuk nak, aja mana tetuk. Dan ini adalah salah satu sunnah yang Nabi tegaskan. Makanya kita jangan kalian minum berdiri. Kalau kalian tidak bisa duduk, dia bisa mulai waktu ketika kamu sedang minum dan kamu tidak bisa duduk, maka lebih baik kamu muntahkan daripada kamu telan. Lebih baik mulai daripada memulai. Maka sahabat bertanya bagaimana kalau makan berdiri? Maka Nabi mengatakan itu lebih buruk lagi. Tapi mereka mampu ini mandi sudah makan tangan kiri, mandi tertosi, digelarnya pelanggaran Nabi. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara makan minum. Jadi ini sunnah yang pertama dan kedua bagaimana kita jaga sunnah makan dan sunnah dalam minum. Melalui mau baca itu tentang mana ini itu. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sunnah dalam masuk ke dalam WC. Pertama itu dalam WC Pak, hendaknya kita mengamalkan sunnah juga. Dan kemudian anak-anak kita baca lagi bagaimana doa masuk ke dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita masuk dengan kaki kiri. Kebalikannya kalau masuk masjid pakai kaki kanan, kalau keluar kaki kiri. Kalau masuk WC masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian di dalam WC diwediti mak bicara. Bahkan menjawab salam pun yang hukumnya wajib, tidak wajib ketika kita berada dalam WC. Jadi kau kata orang begini, kau kata dalam WC ini kata ada berselami. Assalamualaikum ibu talan. Ada berselami. Paling balik. Kecuali kalau orang tua kita, terutama ibu kita yang remaja, terutama kalau imam memiliki, maka wajib kita menjawab. Bahkan kepada masuki, kemarin memiliki mata, baca, itu, maka mata dibalik, dijawab secukupnya saja. Kalau WC rumah, atau kepada juga kaki, TBT, dekat WC rumah. Oh, kamu yang bakar. Rumah bisa, Pak. Bisa dong. Saking pentingnya dari itu rumah batak memiliki. Kenapa? Karena bahkan sholat sunnah pun sementara masa pada sunnah ini memiliki mata betul-betul maka pada masa pada sunnah datangi panggilan daripada ibu kita. Ini sunnah dalam WC. Kemudian kita keluar WC dengan membaca doa. Apa doanya? Ya kamu. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Nah,
doa keluar WC. Jadi suruh kini Allah Ta'ala bila tak kini Allah Ta'ala ghufranaka ibadatan baka. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah. Azabani azab wa'afani, yang telah mengeluarkan kotoran daripada saya dan telah menyehatkan badan saya. Ini doa, ini adab-adab dalam WC. Kemudian megatoma terutama WC ini pokok capulah sedialmu. Nah, pokok makilo, ini senang artis WC sendiri, ya WC. Kalau dia dibeli, dia beli makilo. Kung kanak tak bicara dalam WC, ampara dia ada bicara. Kebiasa rumah bata, ampara dia ada bicara kau buang di mumu. Nampak betulnya mentoring supaya, pada demi karena larangan daripada baginda Muhammad SAW. Kemudian sunnah yang keempat adalah sunnah ketika kita keluar masuk rumah. Tamak jadi boleh, masuki boleh boleh. Nah ini kita amalkan sunnah. Memasuki bola membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlima aw uzama aw ajhala aw yudhala alayya. Jadi orang yang membaca doa ini ketika keluar rumahnya maka dia akan berangkat dengan selamat dan akan pulang dalam keadaan selamat. Kalau pada doa dia pada doa. Kalau terjadi kalau makan bawa makan tadi untuk masuk pulang nak usaha tu. Di sana masuk pulang belaka apa sama di malam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Minta kepada Allah supaya dijauhkan daripada menzalimi orang dan dizalimi. Minta kepada Allah supaya dijauhkan daripada orang yang mapadomo atau dia mapadomo. Ini doanya. Kemudian ketika kita menjadi kendaraan maka baca Bismillah dulu Alhamdulillah, kemudian membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa. Kemudian sunnah yang kelima adalah sunnah dalam tidur. Kenapa kita disuruh pakai simima yang kaya tak sebelum kita tidur? Kenapa? Karena tidur itu adalah Yerona nabita an-naumu akhlul maut. Yerokin berasal sebenarnya amat ini baru-baru ini di Amleku di daerah Emarek Jokai Indo anak-anak di Motingi sebelum Jokai di Motingi lalu kopi murah-murah kopi yang boleh nih makan dede angkat tulang satu murah kopi Indomina Jokai itu nih orang di sini mana bolan ternyata nih saya kopi dia pun ada makanya berarti dia pun moto bapak anak yang sebab dia pun tak tahu lagi kopi Jokai lagi pun ternyata mau mati. Dia senasa mati itu ternyata mati. Makanya kalau kita mati itu paku pasuk kumi itu malata. Sehingga apa saja yang dibuat atau pantai sebelum kita tidur hendaknya kita berwudu majene tidur. Kalau perlu kita sholat tobat dulu, bila tobat sama saja sunnah tobat kita 2 rakaat minimal, bila tobat kita Allah Taala atas dosa-dosa yang pernah kita buat. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW dia mati itu dari kode bulan baca alif lam mim as-sajdah di bawah surat Tabarakalladzii surah Al-Mulk. Jadi Nabi tak mati itu dari kode bulan baca 2 surat. Ibu-ibu berdosi dia dapat ilmu dari kode capu pelena. Capu mana pelena dia mati itu. Kemudian orang yang berwudu ketika hendak tidur maka dia digolongkan beribadah terus menerus. Kemudian kalau dia mati dalam tidurnya maka dia digolongkan orang yang mati dalam keadaan syahid.
Lebih. Kemudian sebelum kita tidur, maniakin supaya bangun untuk sholat tahajud. Niatkan masa sampai tahajud. Namun 50 tahajud, hanya amin. Kenapa? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang berniat sholat tahajud sebelum tidur, cakap tidur. Cakap tidur. Ternyata motor ini paling sibuk. Ini sempat matahari. Maka dia tetap diberikan pahala bangun sholat tahajud. Nah, jadi sejak kita tidak tidur maniaki masa bayar tahajud. Tapi untuk masa bayar subuh, jangan sampai maniaki bawa dia masa bayar subuh dia itu orang ya Pak. Janganlah setelah terus. Jadi ini 5 sunnah yang kita amalkan setiap hari, kata Mufti Zainal Abidin. Dia katakan kalau kita istiqomah mengamalkan 5 sunnah setiap hari ini, maka kita akan mati dalam keadaan digolongkan menjadi ahli sunnah. Nah, sebab dasar ahli sunnah Pak Bu cenya asal. Sebab ini apa kalau nah asalnya dasar ahli sunnah pengakuan bukan. Jadi kadang biasa masuk silaturahmi kita masuk ke majmuat apa tadi ada yang anas ada yang ada. Ahli sunnah mana sih ahli sunnah? Ahli sunnah apa? Akan itu matu meski bagi apa dia jalan. Soalnya dia boleh nak masuk aja. Ya nasi ini asal ahli sunnah mana? Kamu ahli sunnah mana? Jadi nasinya adalah ahli sunnah pengakuan. Padahal ahli sunnah adalah orang yang mengikuti Nabi dan sahabat. Itulah yang dibilang ahli sunnah. Namun ini mengakui ahli sunnah, tapi dari itu tidak ada amalan ahli sunnah dalam kehidupan kita, maka dia akan dinanggap Allah Ta'ala sebagai golongan ahli sunnah. Nah, selain ahli sunnah, tapi jenuh apa dia zaman? Nah, ini kesalahpahaman hari ini mudah. Dan ada setelah Nabi Allah Ta'ala. Kemudian sunnah yang kedua, kata ahli ulama yang ada daripada kehidupan Nabi adalah sunnah surah. Ada sesunnah surah. Sunnah adalah penampilan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Yang cukurnya Nabi kita angkat 3 macam. Pertama cukur botak, gondrong. Ini cuma gondrong itu sunnah mah gondrong. Apa apa? Ibu toni. Sunnah botak. Ini cukur rambut yang Nabi yang pertama. Kemudian cukur rata. Kemudian yang ketiga gondrong. Jadi yang mana kita kemudian juga gondrong sampai sebahu. Kalau kita usah gondrong aja belum terima kebaik, aja sama. Jadi Nabi itu rambutnya itu pertama botak, kemudian cukur rata, kemudian gondrong sampai sebahu. Kemudian kita Muhammad SAW, makanya ini alibu tak kepandai Nabi kita, itu watak kalena dengan kata pelalu. Ini kata pelaku. Bahkan ia rusukna Nabi ta mau angka senti sabia iro budak Nabi ta ketika waktu ni Nabi ta makinro turun rusukna. Kemudian iro sabia iro budak Nabi ta malai buli-buli. Kemudian napada iro rusukna Nabi ta pertama boleh baca 40 tapi boleh dong pakai musuh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau disuki matu diboleh itu turun musuh apa anak harus itu boleh sih. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Watak kalian dia datang pelalu. Tapi Nabi dia bersusah mengamalkan agama. Bahkan dia bersusah memperjuangkan agama. Dia ada
darah-darah na minta na sama agama. Rela tatali-tali na minta na sama agama. Rela tatipusan na minta na sama agama. Tapi hari ini kita namun coki-coki nggak tanah betul-betul. Tapi kadang kita jasa ni melebihi ada di rumah kepala agama jasa ni melebihi di kepala jasa selama kiamat. Makanya subhanahu wa ta'ala jadi sunnah sirah hendaknya juga dari dalam kehidupan kita. Pakaian yang Nabi kita ikuti. Kemudian bagaimana cara potong kukunya. Ini tidak nama perumahan kita. Kemudian perawakannya Nabi bagaimana? Sunnah mencukur kumis, merapikan kumis, memanjangkan jenggot. Ajak terus di mana nih? Di pelapis sumi, dicukur janggut Pan-pan kita tahu. Ada apa kalau? Sunnahnya adalah merapikan kumis kemudian memanjangkan jenggot. Kemudian sementara sunnah yang terakhir, jadi bahasa kemana kita sedih-sedih sama, kita kami kita ke depan setelah lima patung cakar itu ya sampai cakar itu mana di bawah tolong terus. Jadi yang terakhir, sunnah sarirah inilah yang paling penting. Ini yang jarang dibahas daripada ulama-ulama di halayak ramai. Ustaz jarang dibahas adalah sunnah sarirah. Apa itu kerisauan baginda Muhammad SAW? Ada kerisauan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 kerisauan Nabi ketika hendak meninggal dunia. Yang menjadi keperhatian Nabi ketika beliau hendak meninggal dunia. Ada kisah Nabi bahwa ummati apa dari umat Ka'bah dia sengaja. Dia juga umatku nama surah ibu. Ia Nabi kita. Dia itu umatku Nabi dari agama. Bagaimana cara umatku nanti di hadapan ya Allah? Bahkan Nabi tak mati ketika dia dibangkitkan dari kubur. Yang pertama dia ingat cenanya untuk anaknya. Tapi yang pertama dia ingat ummati pak umatku umatku. Bagaimana keadaan umatku? Ini pertama dia. Jadi hendaknya orang yang senantiasa memperingati Maulid hendaknya pun dalam hatinya ada keresahan kepada umat. Masalah dari koni tapi di sekolah mahkamah agama Maradu dari polinya balik borana mahkamah agama makin rumahnya juga masih gitu maradu minta. Maradu minta balik borana dari kumakun-kunan mahkamah agama. Bahkan masalah masih borana dari polisi ni dari sekolah dari mahkamah agama. Ni balik borana ni kai sitapi borana dari mahkamah agama. Ada tulisan dalam hati. Kemudian tulisan Nabi yang kedua adalah An-Nisa Maksudnya ini ada 3 perkara yang dicintai oleh Nabi. Yang pertama yang Nabi tak nak pujian dari segi sempadan. Kemudian yang kedua yang Nabi tak nak pujian maksudnya bahkan Nabi memberikan titik berat kepada perhatian titik berat kepada wanita. Maksudnya pengalatan Sangki falatan dan pujian dari segi makna pujian yang maksudnya sehingga Allah menurunkan satu surah yang namanya surah An-Nisa, surah makna. Dan ini menjadi kebutuhan Nabi juga. Mengenai sabah yang Nabi tak waktunya di pamiraja, waktunya di pajoka-joka di surga kebanyakan yang dia adalah orang miskin. Tapi ketika dia pergi di neraka, juga di pitanya neraka yang mereka dia adalah makhluk. Jadi kalau Nabi kiri Nabi tak mesti bawa Nabi itu makhluk yang kemalaga. Padahal dia makhluk dari malam mahsiswa dari pemilu pertama surga. Apa bawang amalan dan jagai maka sinin na babana surga. Apa babana surga melalui mana untuk utama. Apa itu amalan pertama na jagai sepanjang mamuna waktu. Najaga supaya mengelak. Kemudian yang kedua dia menjaga kehormatannya, menutup auratnya secara
Aurat nak ini orang ni apabila utuhkan kan kursi tak boleh bercinta. Kemudian aurat daripada wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga dari pemilu apabila melawat tamak surga, maka dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi puasa di bulan malam. Sebab mereka tu makan dari makan kue, pertama bulan malam makan dia pada seperti, dia pun pancing hasil. Kalau mereka rasa sebenarnya puasa, nah beli puasa Allah. Kemudian yang keempat adalah mentaati suaminya. Nah, jadi ini salah satu syarat dari pemakmurnya bila mau mengutamakan surga, maka hendaknya dia menghormati suaminya. Berbana ko mabicara lah kita yang makoni dulu, makoni dulu. Kenapa? Karena maka dari adik guru tak terpandang hak daripada seorang suami kepada istrinya itu sangat besar, sangat besar. Bahkan saya waktu saya dikisah, angka saya diunta. Jauh kali Nabi tak terus sujud di orang Nabi tak tadi mapica di Nabi tak sebab si dicari di kuanda. Maka dia sahabatnya Nabi tak, ya Rasulullah kami Nabi berhak bersujud kepadamu daripada unta itu. Akhirnya Nabi tak, sekiranya Allah memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi ajak lalu Pak Ibu ni, ajak lalu dipendiri atina ilah kita. Jadi kongkam akun dari nasa lebita, kongkam akun dari mati. Kemudian seorang suami ridho, berbangga ridho dengan amanat istrinya selama dia bersama, maka wanita ini adalah ahli syurga. Jadi kongkam akun dari emate, kemudian irodo elakena masalah kita tak tadi berbangga masih bawa nasabah di sini di Binina. Pada segi tanda berarti Binina mengeluh api kedua waktu tentu sebab ini tanda bahwa berarti dia akan masuk surga. Tapi kongka korwane imate Binina matru maka adalah kena merdeka. Mau segi tanda tu berarti orang makhluk dari neraka. Mana kena sabar. Ciri-ciri kongka silakan kau masukkan terus juga. Bukan juga kalau cenampu. Yesus dia boleh. Padahal pertanyaan ini tidak boleh kita lontarkan kepada suami kita. Harusnya seorang istri ketika suaminya pulang jangan tanya dari mana. Jadi tanya boleh. Tapi langsung kita tanya. Dokter Magadeng, dokter jam mata rumah ini tidak pulang ini, atau dokter mata rumah ini kemarin. Apa cerita? Mampu pegang ini, cedek mata positif tu. Karena saya beri spasi paku. Video call saya tolong kami tu potong muka. Nama pade, lakanya seorang pade terinterogasi matru. Dia tak boleh lakanya. Harusnya seorang istri dia harus percaya kepada suaminya. Bagaimana yang maknanya ketika suaminya pergi, maka dia hendaknya mengantar suaminya dengan doa. Uang, terbantu kesenangan kita tolong uang. Lindungilah dia daripada depan belakang kanan kiri daripada semua janda-janda. Aja terus melakukan berangkat sembarang kita lah Yesus dimaksud sembarang kita lah sehingga suami kita nanti tidak betah di rumah. Nah sebab apa dimulai diisi 30 sehingga makanya kadang banyak sekarang lagi banyak nongkrong di warkop. Mana ada sebab pertama warkop meminum apa Pak?
Magalo pelayanan di warkop apalagi anu bola pelayanan. Makanya harusnya wanita ini harus dia top melayani suaminya, top melayani suaminya. Betulnya kalau kayak laki tak isu pakai seminggu dipakai yang paling bagus, pakai tak yang paling bagus apa pun. Kalau dia ketika suami datang tanya, kau perlu biji-biji dulu. Kalau dia tanya tinggi lo mandi lo kita mandi di dalam rumah juga atau lebih langsung tamak kamu lain. Mau pakai pelayanan luar biasa. Pokoknya di dalam waktu kita mati. Cuma pokoknya makan ada di sini. Lakainya, itu dah setelah pakai makarana, itu pakai masista, itu pakai makan nasi. Siluman si balak yang mabedak misi. Jadi menipu lah kan makan desa ini dia kan menyentuhin. Kekakak di pulau ini atau kekakak di TV mama bunyi sebelum segitu. Jadi wanita kalau dia ingin mudah masuk ke dalam surga, maka hendaknya dia melayani suaminya semaksimal mungkin. Akhirnya kita terusi. Maka insya Allah dalam kita semakin utama surga. Alhamdulillah psikologi Rasul Allah kemudian dari soal Nabi yang terakhir adalah as-salah. Ini pada pemati apa dia sengaja. Dia juga dah capak tu pemati dia sering sepanjang. Sebab aku selesai letak ini dah capak dia sesempanjang. Maka kada saya di bola ini ada di sepanjang. Latoknya itu sepanjang. Aku dah di sepanjang, Indonesia sepanjang. Saya boleh dengan sepanjang. Pada makna itu tak tervalidasi satu orang yang tidak sholat dalam rumah kita, maka itu sudah cukup untuk mengundang laknat Allah turun dalam rumah kita. Itu cukup. Jadi makanya di Palestina ada bolata. Keboleh di masjid ini ditanyai Indo anak tamagi itu nih dalam masa panjang. Kemarin ada sampai dulu lupa ada sebab menonton itu dulu. Acara ini tuh siapa? Sepanjang itu dulu nih. Sepanjang sampai mati di baju sengaja di soku sempajata di soku agama di jalan di daerah membaca tukar. Yesus di pulau ini masih kita anak tamagi itu nak pulau cuma sepanjang. Maupun yang mau tak ada yang sudah maju ya beko. Yesus kan maju ya beko. Pulau masa panjang kan. Maka dia pun orang tanya loh sebab dia skater. Pulau tu skater nama sepanjang. Tanya apa jadi? Asal panjang nak. Masa jangan sampai mati macam sengaja di masa panjang ada asal. Jadi kita ingatkan daripada keluarga kita dalam perkara sholat. Makanya subhanahu wa ta'ala karena sholat ini adalah amal yang pertama akan diperiksa nanti di akhirat. Makanya minta awal ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati as-sholat fa in saluhat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Amalat kami yang mamulan pada sekolah karena mati di akhirat sampai datang. Dan makasih sampai datang makasih mana amal lainnya. Tapi kalau masalah ini sampai datang masalah mana amal lainnya. Bagaimana ketika sholat yang dikehendaki Nabi matrati waktu nama mula waktu matrati cerana mabeda jama kemudian matrati orang di mana azan dikumandangkan. Wanita sangat dianjurkan menjaga sholatnya di awal waktu, sedangkan laki-laki sangat dianjurkan menjaga sholatnya secara berjamaah di masjid. Lapik apa boleh? Lapik. Ibu bisa dibuat. Mari bu, lapik bu. Oh lapik itu. Otaknya memang ini. Nasabah komite ada kamu bicara Pak Bu. Ini menginyi mereka yang ini semua bicara. Bila nak kita komite macam dakwah tapat turuan gitu. Itu siapa komite tak macam tapat turu sesuatu.
Jadi intinya bagaimana kita sempurnakan agama dan hidup kita, bagaimana sunnah-sunnah Nabi kita pelajari supaya bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita, sehingga kita mati dalam keadaan digolongkan orang yang mencintai baginda Muhammad SAW. Nah, sebab jangan sampai mati di akhirat mengaku di umat Nabi kita, ternyata tidak ada ciri-ciri sunnah dalam kehidupan kita, tidak ada kerisauan dalam hati kita kepada umat, tidak ada kerisauan kita kepada sholat. Kita keluarga yang sepanjang santai-santai bikin bawah. Kita ini Indo anak tak dinat itu orangnya sesuruh dia sepanjang santai-santai di bawah. Maka hendaknya kita ini ada kerisauan kepada umat. Orang-orang di sekitar kita anggap semua adalah saudara kita. Makanya minta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Purajena sokku takutnya sing lupa tahu nere kurena polis kasuluna pada dona poji adena. Makanya hendaknya ketika kita melihat orang jauh daripada agama dan kita ajak mereka untuk mengamalkan agama. Ajak akan himpunan. Kalau masuk pajak itu pertama neraka pertama surga. Tidak begitu daripada umatnya baginda Muhammad SAW. Bagaimana dia bisa melihat bagaimana orang semua mengamalkan agama. Nah, sebab tamat di surga tidak satu-satu, tapi kita berkelompok-kelompok. Juno melihat unjangan aja. Semoga semua kita di sini, kelompok Imam Moli, melihat nanti jahat pun kita berkelompok semua masuk ke dalam surganya Allah SWT. Amin. Maka nanti yang saya sampaikan kepada beberapa Allah Taala, baik-baiknya semua datang dari Allah SWT, kekurangan daripada kekurangan saya, maka semua maaf sudah. Maka mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, Rahman ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa dan dosa kami, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengingatkan kami saat masih kecil. Ya Allah, Rahman Rahim, orang tua kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah. Selamatkan mereka di alam kubur, ya Allah. Terangilah kuburan mereka, ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, jadikanlah kuburan mereka menjadi teman-teman surga, ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, ampunilah dosa anak istri kami, ya Allah, suami kami, ya Allah. Jadikanlah suami kami menjadi suami yang soleh, ya Allah. Jadikanlah istri kami menjadi istri yang soleha, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleha, alim-alimah, jadiyah, hafiz-hafizah, menjadi pejuang-pejuang agama, ya Allah. Ya Allah, rahmatullah seluruh muslim kami, ya Allah. Baik yang masih hidup yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, ya Allah, Rahmanir-Rahim, sempurnakan iman kami, ya Allah. Yang mematikan kami dalam keadaan iman yang masih cacat, ya Allah. Ya Allah, Rahman, sampaikanlah salam kami kepada baginda Muhammad SAW, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, kumpulkanlah kami pada akhirat, ya Allah, dengan baginda Muhammad SAW, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, saya minta kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, permintaan dari keluarga almarhum Alena, saudara kita, sahabat kita, seperjuangan kita, almarhum Haji Acap. Saya minta kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk beliau dan kepada semua teman-teman ahbab yang telah meninggal dunia. Amin.
Ala hadiniya al-Fatihah. Terima kasih kepada semua datang kepada Allah SWT kepada saya. Maka semua kepada bapak-bapak ibu yang hadir dan semua kepada Allah SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.